Jadi arahnya seperti ini teman-teman. Ketika yang namanya inflasi itu pun tidak bisa dihindarkan. Ya. Inflasi di Indonesia saat ini kurang lebih sekitar 7-10%. Nah, tentunya standar atau UMR atau UMK dari sebuah kota itu tentunya harus naik. Nah, ketika kita berbicara tentang kenaikan gaji, tentunya perusahaan juga akan mengalami yang namanya kenaikan pengeluaran. Nah, sehingga apa? Sehingga secara tidak langsung perusahaan itu harus mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Nah, maka itu sangat berpengaruh sekali ketika adanya kenaikan gaji, tentunya juga harus dibarengi dengan kenaikan produktivitas. Arahnya ke situ. Dan ketika perusahaan itu membayar dengan gaji yang sesuai ya, dengan kinerja karyawan, yang pertama dari sisi karyawan itu akan menjadi lebih bersemangat, nah, menjadi lebih eh, memicu mereka untuk lebih bekerja dengan baik. Nah, terus hubungannya dengan negara apa? Nah, ketika penduduknya itu mempunyai pendapatan yang tinggi, ya, maka otomatis pengeluarannya juga akan lebih tinggi. Maka roda perekonomian itu juga akan lebih bisa berjalan dengan lebih cepat. Nah, jadi negara pun juga akan mendapatkan pajak ataupun ekonominya juga akan meningkat juga. Ya, hubungannya seperti itu, teman. Perubahan tantangan pada tanggung jawab sosial. Ya. Jadi perubahan situasi dan kondisi yang ada menjadikan para manajer operasional untuk selalu menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus. Perubahan tersebut bisa disebabkan berubahnya konsumen, investor, pekerja, supplier, lingkungan, pemerintah, organisasi lain, yaitu terutama adalah stakeholder. Perubahan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial yang terjadi. Nah, jadi gini arahnya teman-teman. Ketika konsumen itu senang dengan produk kita, tentunya tidak selamanya orang akan senang dengan produk kita. Maka perusahaan akan berpikir bagaimana agar konsumen itu akan terus bertahan dengan produk kita. Maka kita perlu adanya inovasi. Bisa memperbanyak variabel atau memperbanyak jenis produk kita atau memberikan tambahan produk yang melengkapi produk kita. Ya, contohnya ketika kita beli motor. Nah, tentunya ketika agar konsumen itu tetap setia dengan produk kita, maka kita berikan gratis servis. Nah, gratis servis tapi olinya bayar, nah, dan lain sebagainya. Ketika kita juga menyediakan aksesoris ya, atau underdeal yang membantu konsumen agar ketika rusak kita bisa memperbaikinya. Nah, seperti itu. Itu adalah tanggung jawab sosial yang harus difikirkan oleh perusahaan. Ya, perubahan konsumen. Dan tentunya perusahaan pun juga harus sering untuk melakukan inovasi, ya, menyesuaikan dengan konsumen dari produk kita. Ya. Hal yang lain itu adalah perubahan tentang investor. Nah, ini terjadi di perusahaan Apple. Ya. Perusahaan Apple bertahun-tahun itu ketika dilihat dari sisi konsumen itu memang bagus. Banyak inovasi, banyak perubahan-perubahan, banyak update. Nah, tetapi dari sisi investor itu dalam tanda kutip kurang-kurang menguntungkan. Karena biaya pengembangannya dengan apa yang diterima oleh investor itu berbanding terbalik. Inovasinya kencang, pengembangannya itu besar, tetapi bagi hasil dengan investor itu kecil. Nah, sehingga dengan CEO yang baru ini, Apple tetap meluncurkan versi-versi terbarunya,
tetapi dengan perubahan yang sangat kecil sekali. Ya, sehingga apa? Sehingga keuntungan itu juga akan lebih tinggi. Nah, seperti itu, arahnya ke situ. Contoh yang lain adalah perubahan pekerja. Nah, perubahan pekerja ataupun supplier ini bisa diantisipasi oleh perusahaan. Ya. Untuk apa? Jadi ketika pekerja itu yang idealnya, ya, kalau pekerja kan biasanya berhubungan dengan job desk dan juga salary yang diterima. Nah, tentunya akan ada beberapa perubahan-perubahan di mana ketika pekerja yang lama itu sudah tua, nah, maka harus diganti dengan pekerja yang baru dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi perubahan-perubahan terutama perubahan lingkungan, perubahan pemerintahan, kebijakan pemerintahan ataupun kebijakan dari organisasi lain, perubahan dari organisasi lain. Terutama di bidang di pemerintahan. Nah, ketika peraturan pemerintah yang contohnya dulunya adalah pajak UMKM. Nah, contohnya itu diambil 10% dari keuntungan. Nah, terus ada perubahan. Nah, ternyata itu 1% dari pendapatan kotor. Nah, itu pun juga menjadi concern untuk merubah kebijakan dari pricing atau penentuan harga dari sebuah produk tersebut. Nah, sama halnya seperti di pabrik pun juga sama. Berbagai seperti itu. Jadi perusahaan itu bertanggung jawab penuh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Berbagai hal yang mengenai produktivitas di sektor jasa, ya, di antaranya adalah sektor jasa di dalam perkembangan ekonomi. Ya. Jadi perubahan-perubahan pertumbuhan jasa di Amerika, di Kanada, di Prancis itu merupakan pertumbuhan-pertumbuhan yang lumayan besar dan juga mempengaruhi dari pendapatan masyarakatnya. Di dalam proses produktivitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang banyak, seperti contohnya untuk bidang pengajaran maupun konsultasi. Proses operasional seringkali bersifat individual, seperti pada konsultasi investasi. Kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para profesional yang memiliki keahlian tertentu, misalnya di dunia kesehatan dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan. Hanya sebagian yang dapat diotomatisasi, banyak yang tidak bisa misalnya jasa salon. Kualitas jasa sulit dievaluasi, contohnya kinerja di kantor pengacara. Nah, jadi untuk proses peningkatan produktivitas itu memang lebih sulit, ya, karena eh, ini di bidang keahlian, ya, keahlian dari seorang eh, karyawan. Nah, perbedaannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau barang itu pengen ditingkatkan kuantitinya atau jumlahnya, tentunya kita hanya perlu menambah mesin pun itu sudah bisa jalan. Atau tidak banyak menambah karyawan. Kita hanya perlu untuk merubah layoutnya atau mempercepat prosesnya, itu pun juga bisa. Tapi kalau di sektor jasa ini lebih sulit karena memang ketika kita pengen meningkatkan perusahaan kita, tentunya kita juga akan banyak merekrut karyawan dan juga harus melatih mereka dari awal lagi. Ya, tentunya seperti itu. Karena memang di dunia nyata atau dunia kerja itu berbeda dengan di dunia akademis. Ya.
Tentunya dunia akademis itu lebih ke teoritis, hal yang perlu dipahami. Tetapi ketika kita berbicara tentang dunia kerja, itu pun adalah hal-hal yang praktis. Ya, seperti itu. Terus pertanyaannya adalah bagaimana atau upaya apa yang harus dilakukan ketika kita pengen meningkatkan perusahaan jasa kita. Ya. Semakin spesifik jasa yang diberikan akan semakin sulit mencapai peningkatan produktivitas. Ya. Akan tetapi kesulitan peningkatan produktivitas dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan diantaranya dengan cara apa? Dengan cara penggunaan fasilitas yang lebih memadai atau yang lebih canggih. Juga kalian personil yang lebih terampil maupun cara pengelolaan yang lebih profesional. Ya. Contohnya apa? Ketika kita berbicara di supermarket, telah disediakan mesin untuk mengecek harga. Ya. Atau kalau di minimarket itu ada flash tag-nya. Ya. Atau juga di bank disediakan fasilitas ATM, ya, phone banking, internet banking, dan juga adanya mobile banking. Ya. Ketika kita berbicara tentang ATM, itu kan kita bisa setor tunai sendiri, bisa ambil tarik tunai sendiri. Ya, itu pun akan memudahkan customer ya, untuk memproses uangnya sendiri. Dan itu secara tidak langsung juga memudahkan perusahaan untuk lebih cepat dalam proses tarik-menarik uang tersebut. Nah, bayangkan ketika belum ada ATM, tentunya kita harus menunggu jam 8 untuk mengantri, untuk mengambil uang langsung di banknya. Ya, sangat ribet sekali. Ya, saat sudah antri-antrian dan lain sebagainya, saat ini pun akan lebih mudah dengan adanya teknologi. Contoh yang lain adalah di rumah sakit, peralatan kesehatan banyak komputerisasi, kegiatan administrasi lazim menggunakan komputer. Nah, kalau dulu itu sebelum ada yang namanya komputer, tentunya ada banyak administrasi yang harus diantar, ya kan? Ketika ada pendaftaran harus diantar ke bagian ini, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tapi ketika kita berbicara tentang komputerisasi, itu akan lebih cepat ya, dan lebih mudah. Atau juga restoran yang menyediakan drive-thru untuk layanan cepat yang beroperasional selama 24 jam di berbagai bidang jasa. Ya. Restoran pun juga sama. Ketika dulu ya, standar dari membuat burger, contohnya membuat burger ya. Membuat burger itu sekitar 10 sampai 15 menit. Tetapi sekarang hanya dengan waktu 1 atau 2 menit itu Anda sudah bisa menikmatinya. Itu adalah hasil dari proses perbaikan proses dari produktivitas tersebut. Jadi meningkatkan produktivitas dari sebuah produk. Ya. Jadi kalau dulu, ya kan, satu orang itu proses satu selesai, satu membuat A, B, C. Ya. Bisa kita lihat di warung-warung kan seperti itu. Di warung makan kan seperti itu. Jadi satu diproses oleh satu orang, setelah selesai diantarkan. Nah, kalau di burger di McD itu pun berbeda. Ada orang yang khusus membuat rotinya, ada orang yang khusus untuk membakar patty-nya atau dagingnya dan lain sebagainya. Itu pun sudah tertata dengan rapi. Agar apa? Agar lebih cepat untuk prosesnya.